Subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, untuk orang-orang aswaja yang selama ini mengagung-agungkan Gus Baha, menganggap Gus Baha itu sebagai ulama besar, ya, ahli Al-Quran, ahli tafsir, ya, hafidz Quran, hafidz kitab-kitab ulama, sepertinya mereka harus menyimak video ini, ya. Kalau menurut kami di dalam video ini justru menunjukkan bahwa pola pikir Gus Baha ini ya aneh, ya. Gus Baha lebih memilih untuk memuji Habib yang katanya wali, ya, wali Majedub, ya, padahal itu sebenarnya ODGJ, ya, daripada memuji orang yang waras, ya. Orang yang waras bicara agama malah dikritik, sementara orang gila ya berbicara masalah agama malah dipuji, malah katanya itu wali, ya. Coba, ya. Apakah mindset seorang ulama seperti itu? Coba kita lihat videonya. Kekonyolan luar biasa seorang Gus Baha, penyanyi dangdut padahal bisa mengaji, ketika bicara agama dihina dan dicaci. Sementara orang pengidap gangguan jiwa tapi dari kalangan Baklawi, oleh Gus Baha dipuja-puja dan dianggap wali yang wajib dihormati. Rhoma Irama pasti menangis melihat kekonyolan ini. Suatu saat ada penyanyi dangdut top terkenal di Indonesia. Ya penyanyi, ya dai. Penyanyinya cowok loh, sama jangan bayangkan dangdut putri, enggak, itu cowok, sudah tua lagi. Jadi potensi halalnya ada lah maksudnya gitu. Kalau seorang penyanyi yang tidak pernah ngaji kemudian ngomong agama, itu potensinya itu fadollu wa adollu, sesat dan menyesatkan. Habib Ja'far dengan segala keterkenalan majdzubnya, beliau ngendikan tuh mesti diulang-ulang syahadat wali-wali yang sudah kabundut. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammad. Habib Abdullah Al-Kabir Malaka bata bujuk negara. Bujuk negara. Aman ke negara. Al-Kab sing nyekel negara. Sing aman negara iki Al-Kab. Negara cukup Al-Kab aman. Kota Jakarta aman. Sudah seaman ke negara. Sudah seaman ke negara. Bapak Presiden terima kasih kepada kita. Mungkin kalau Anda dengarkan itu mungkin biasa. Mungkin karena ndak wali, itu yang jelas itu. Itu yang nggak wali pasti tidak paham. Malah gremeng kadang. Jadi serabakat soleh lah yang seperti ini, semoga tobat ya. Ya memang ya agak lucu sih ya. Kami sendiri kadang menganggap aneh orang-orang yang mereka memuji Gus Baha luar biasa. Ya, Gus Baha ahli Al-Quran, ahli tafsir dan sebagainya, ahli hadis. Tapi Gus Baha ini percaya dengan cerita-cerita khurafat yang nggak jelas asal-usulnya. Ya. Percaya ada wali yang katanya sehari khatam Al-Quran 360.000 kali. Ada wali yang katanya pas mati malu kalau dimandikan orang. Ya, akhirnya dia mandi sendiri. Ya, karena itu kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada wali itu. Padahal Nabi Muhammad SAW, Nabi dimandikan. Lah ini ada wali katanya mati, ya, karena malu kalau dimandikan sama orang, akhirnya mandi sendiri. Ya kenapa nggak sekalian aja masuk kuburan sendiri, udah selesai, nggak repotin orang, ya. Percaya. Dan ini yang lebih konyol lagi, Rhoma Irama yang waras saja itu diragukan kalau berbicara masalah agama, potensinya sesat dan menyesatkan. Sementara orang gila dianggap wali. Coba, alasannya wali Majedub. Orang yang nggak paham itu karena nggak wali. Berarti Gus Baha ini melegitimasi bahwa dirinya ini wali karena paham perkataan si Majedub tadi, orang nggak waras yang dianggap wali. Na'udzubillah min dzalik. Ada wali melegitimasi bahwa dirinya adalah wali. Orang soleh ya menganggap dirinya soleh. Saya ini soleh meskipun nggak secara langsung. Ini ya Allah, orang gila malah lebih dipercaya daripada Rhoma Irama. Parah ya. Coba kita lanjut lagi. Setelah kekonyolan fatwa Gus Baha kemarin yang sangat viral, yang menyebabkan kuburan Baklawi tidak waras Ja'far Al-Kaf dibangun megah, mengorbankan puluhan makam kaum pribumi Nusantara yang dicor, ditimpa dengan bangunan cungkup dan dijadikan jalan untuk diinjak-injak menuju kuburan Baklawi tidak waras tersebut.
Kini ditemukan satu lagi kekonyolan luar biasa dari fatwa seorang Gus Baha, yang beberapa waktu lalu fatwa tersebut sempat digunakan oleh Baklawi dan para jongosnya untuk mencela Rhoma Irama karena ikut berjuang membongkar kepalsuan nasab kaum Habib sebagai keturunan Rasulullah. Kekonyolan fatwa Gus Baha kali ini adalah yang paling parah dan paling menjijikkan menurut kita, di mana dengan kesombongan khasnya dia merendahkan dan menghina seorang Rhoma Irama dengan mengatakan bahwa penyanyi dangdut bicara tentang agama, maka potensinya akan sesat menyesatkan bagi para pendengarnya. Tapi di sisi lain, ada orang yang seandainya saja orang tersebut adalah orang dari kalangan kita, kaum pribumi Nusantara, orang itu pasti disebut orang gila oleh Gus Baha, dipuja-puja dan dianggap sebagai walinya Allah Ta'ala hanya karena dia adalah orang dari kalangan Baklawi Yaman yang diyakininya sebagai keturunan baginda Rasulullah. Padahal nasabnya sudah bisa dikatakan mustahil dapat dibuktikan kebenarannya. Inilah kekonyolan dan sekaligus fatwa yang sangat menjijikkan dari seorang Gus Baha. Rhoma Irama bicara agama dicaci dan dihina. Ceramah yang disampaikan dikatakan berpotensi sesat menyesatkan bagi para pendengarnya. Sedangkan orang tidak waras, seorang pengidap gangguan jiwa, difatwakan bahwa dia adalah seorang walinya Allah Ta'ala. Dan difatwakan juga kuburannya wajib dibedakan dengan makam kaum pribumi Nusantara, yang akhirnya membuat makam kaum pribumi dijadikan keset, diinjak-injak sebagai jalan menuju makam orang pengidap gangguan jiwa tersebut. Sebodoh-bodohnya Haji Rhoma Irama misalnya, jika memang Gus Baha menganggap Bang Haji Rhoma adalah orang bodoh dalam urusan agama, setidaknya ia masih faham hal-hal yang berkaitan dengan syariat, masih fasih dalam mengucap ayat-ayat Al-Quran. Bandingkan dengan Baklawi Jakfar Al-Kaf yang difatwakan sebagai wali oleh Gus Baha. Mengucap kalimat syahadat dan solawat saja, ia belepotan, amburadul tidak karuan. Persis seperti orang tidak waras di jalanan, yang semua ucapan mereka keluar seada-adanya, tanpa ada kontrol sama sekali dari akal warasnya. Meskipun statusnya adalah seorang penyanyi dangdut yang menurut Gus Baha tidak pantas bicara agama, setidaknya dalam berceramah Rhoma Irama tidak pernah menyampaikan ajaran sesat seorang mayit bermodalkan dibekali surat sudah bisa masuk surga tanpa hisab. Rhoma Irama pun tidak pernah menyampaikan mayit di dalam kubur ketika ditanya malaikat man robuka, jawabannya Habib Abdullah Al-Haddad. Dan dalam ceramahnya, Rhoma Irama juga tidak pernah menyampaikan ada manusia yang bisa memadamkan api neraka jika manusia itu tidak malu kepada Allah Ta'ala. Jika Gus Baha mengatakan penyanyi dangdut berpotensi sesat menyesatkan ketika berceramah, maka lebih sesat mana dengan ceramah kaum Habib yang ia takzimi dan ia puja-puja? Dan mengapa dia justru hanya mingkem 1000 bahasa ketika kesesatan yang nyata disebarkan oleh orang-orang di komunitasnya? Ya, memang sangat di luar nalar. Ya. Orang yang waras, ya, hanya karena tidak dianggap sebagai orang yang alim dalam masalah agama, ya, itu nggak boleh bicara agama karena berpotensi sesat dan menyesatkan. Sementara orang gila, mentang-mentang Habib, ya, padahal bicaranya nggak karuan, malah dianggap wali. Dan menganggap dirinya paham perkataan orang tersebut, padahal ngomongnya nggak jelas. Ngomongnya nggak jelas. Dan yang seperti itu kan bukan cuma satu orang. Orang gila dianggap wali. Bukan cuma satu orang. Bukan cuma Jafar Al-Kaf tadi. Ya, ada Wan Sehon, ada Abu Bakar Assegaf. Ya, orang-orang gila ODGJ dianggap wali. Ya, bener tadi narasi yang dibawakan. Rhoma Irama paling tidak masih bisa dia membaca Al-Quran, masih fasih, masih bisa menghafal sesuatu, masih bisa belajar sesuatu, masih bisa berkomunikasi dengan orang dengan baik. Sementara kalau ODGJ, apalagi seperti Wan Sehan, seperti Abu Bakar Gresik, ya, kalau Jafar Assegaf tadi kan jelas omongannya saja nggak nyambung gitu loh. Itu dianggap wali hanya karena Ba'alawi. Sementara Ba'alawi yang ngawur itu sangat luar biasa banyak.